kasih yang terindah. Kita sebagai manusia punya kebutuhan untuk dikasihi dan dicintai. Namun kadar kasih yang diberikan sekitar kita seringkali berbeda dan bahkan berubah. Hari ini bilang sayang, besok bisa saja dibuang. Hari ini berkata I love you, besoknya dengan santai bisa bilang siapa kamu. Cinta manusia seringkali berubah, tapi kabar baiknya itu berbanding terbalik dengan cinta kasihnya Tuhan. Kasih Tuhan adalah anugerah terindah bagi kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Dan tentunya sebagai orang percaya, kita akan selalu mengharapkan kasih Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Lalu apa saja yang membuat kasih Tuhan menjadi kasih yang terindah dalam kehidupan kita? Ada 5 yang akan saya bagikan. Yang pertama, kasih Tuhan adalah bukti nyata, bukan cerita palsu belaka. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Kasih Allah nyata dinyatakan di dalam Kristus. Pengorbanannya di kayu salib sebagai bukti nyata cintanya. Kita tidak mungkin mengorbankan sesuatu untuk yang kita tidak cintai, benar? Kita akan mengorbankan untuk orang atau siapapun, apapun yang kita cintai. Kita akan mau berkorban demi sesuatu yang kita cintai. Demikian juga Tuhan, kasih-Nya nyata dalam kehidupan kita karena kita dicintai Dia. Dan itu bukan cuma cerita palsu belaka, tapi tindakan yang nyata. Pengorbanan dilakukan untuk Dia yang dicintai. Yohanes 15 ayat 13 bilang begini, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebutnya kamu lagi hamba sebagai hamba yang tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat karena telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Yohanes 15 ayat 14-15. Kita disebut sebagai sahabat-sahabatnya. Dan Kristus, kasih-Nya besar, indah, nyata ketika Dia memberikan nyawanya untuk kita, sahabat-sahabatnya. Yang kedua, mengapa kasih Tuhan jadi kasih yang terindah? Karena kasih Tuhan tidak bersyarat, tidak memandang kesalahan. Roma 5 ayat 8 berbunyi, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa." Coba bayangkan, ketika kita masih ada dalam kesalahan dan dosa, Kristus sudah mati untuk kita. Sehingga mengaminkan bahwa kasih-Nya Tuhan tidak bersyarat, tidak memandang kesalahan kita. Kamu baik dulu baru aku sayang. Kamu baik dulu baru aku akan melimpahkan kasih setiaku padamu. Enggak. Ketika kita masih berdosa, Tuhan menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. 1 Yohanes 4 ayat 18 berbunyi, "Dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih." Orang yang ada dalam kesalahan pasti ada dalam ketakutan. Kabar baiknya, Tuhan tidak memandang kesalahan, sehingga kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kasih-Nya kasih yang terindah, karena tidak memandang kesalahan kita. Yang ketiga, kasih Tuhan jadi kasih yang terindah, karena kasih-Nya kekal, selalu baru, dan tidak ada habisnya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, "Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu." Yeremia 31 ayat 3. Tuhan sendiri menyatakan kasih-Nya kasih yang kekal, kasih setianya dilanjutkannya kepada kita. Bahkan di Ratapan 3 ayat 22 dan 23 berbunyi, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu.
Tuhan tahu persis bahwa kebutuhan manusia itu dikasihi, sehingga Tuhan memenuhi hidup kita dengan kasih setianya setiap hari yang selalu baru setiap pagi, membuktikan bahwa kasihnya nggak pernah habis dalam kehidupan kita. Lalu berikutnya, kasih Tuhan tidak meninggalkan. Kenapa jadi kasih Tuhan jadi kasih yang terindah dalam kehidupan kita? Karena kasih Tuhan tidak meninggalkan. Efesus 2 ayat 4-5 berbunyi, "Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan." Di sini jelas bahwa kasih Tuhan tidak meninggalkan. Sekalipun kita mati karena kesalahan-kesalahan kita, kasih setia Tuhan yang terindah itu tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Nehemia 9 ayat 17b, "Tetapi engkaulah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Engkau tidak akan meninggalkan mereka." Tuhan kasih setianya tidak akan meninggalkan kita. Yang terakhir, bahwa kenapa kasih setia Tuhan jadi kasih yang terindah dalam kehidupan kita, karena kasih-Nya menandakan perjanjiannya atas kehidupan kita. Yesaya 54 ayat 10, "Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau." Kasih Tuhan menandakan perjanjiannya ada dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita bisa berdiri dan menyanyikan pujian bagi Dia, karena kasih-Nya yang terindah dalam kehidupan kita.